kepada kami diminta Februari kita rapat, Desember diminta itu harus sudah diresmikan. Februari ke Iya. Desember. Iya, 1,6 triliun. Waduh, lebih 200%. Iya, triliun. 5,2 triliun, Pak. Iya, Di tengah pandemi Covid. di tengah pandemi Covid. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Wali Kota Pekanbaru, Dr. Haji Firdaus MT. Wow. Luar biasa. Podcast Bukan Mimpi hari ini kedatangan orang nomor 1 di Pekanbaru. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak Wali? Jadi ini kan kita masih suasana pandemi nih Pak. Ya. Gimana cara Bapak tetap menjaga kesehatan Bapak dengan kesibukan yang luar biasa di tengah masa-masa pandemi ini Pak? Alhamdulillah ya, 2 tahun kita di tengah pandemi dan saya sebagai kepala daerah pelayan utama masyarakat Pekanbaru dan juga menjadi tanggung jawab sebagai ketua tim Satgas COVID Kota Pekanbaru, maka aktivitas saya untuk melayani masyarakat di berbagai kondisi itu tetap tidak berubah. Artinya boleh dikatakan 1 kali 24 jam senantiasa siap dan berada di tengah-tengah masyarakat. Pada saat masyarakat pun dibatasi dalam bergerak, Betul. PPKM level 4, namun ketua tim Satgas tetap bergerak dan tetap berada di tengah-tengah. Betul. Artinya saya lah orang pertama yang menjadi berisiko tinggi Betul Pak Wali. terhadap COVID ini. Kenapa? Karena saya selalu berada di tengah-tengah masyarakat kita di dalam segala situasi. Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah memberikan perlindungan. Tentunya rasa syukur saya sampaikan. Saya sehat-sehat saja, ya kan? Ya, mudah-mudahan sampai berakhirnya COVID ini, saya berharap dengan perlindungan Allah saya bisa sehat dan selamat. Jadi ini penasaran nih, Pak Wali dari awal COVID kita sampai saat ini belum pernah ya terdeteksi. Alhamdulillah. Wah luar biasa, luar biasa. Padahal Pak Wali yang paling beresiko loh tuh Pak. Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah, tetap segar dan belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Pentingnya menjaga prokes menurut Bapak bagaimana Pak? Karena kan sekarang nih COVID sudah mulai melandai dan masyarakat juga sudah mulai cuek Pak. Kalau awal-awal COVID dulu, itu kan masyarakat masih bingung, ini virus apa, penanganannya bagaimana, dan edukasi dan informasi terkait itu memang masih jarang. Kalau sekarang kan sudah banyak tuh Pak informasi yang masuk. Bagusnya, masyarakat udah nggak parno, tapi buruknya masyarakat makin acuh begitu. Nah Bapak melihat pentingnya prokes walaupun sekarang sudah mulai melandai bagaimana Pak? Baik, jadi begini. 2 tahun yang lalu, 2020-2021, kita masyarakat dunia belum tahu ini wabah. Betul. Dan juga belum tahu obatnya apa. Betul. Dan kemudian pergerakannya sudah sangat cepat, sehingga ketidakberdayaan masyarakat dunia untuk menghadapi pandemi ini, maka berguguranlah di negara-negara. Semua negara, mau negara adidaya, mau negara maju, mau negara kuat ekonomi, dibandingkan juga sampai ke masyarakat dan negara yang berpenghasilan rendah, ini semua terpapar dan korban banyak sekali, jutaan masyarakat dunia yang meninggal akibat ini. Namun alhamdulillah setelah 2 tahun dunia menemukan obat dan juga vaksin untuk bagaimana memperkuat kekebalan tubuh manusia, sehingga alhamdulillah kita bersyukur dan juga berterima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia, karena di dalam penanganan COVID dalam 6 bulan terakhir ini, Indonesia termasuk salah satu dari 3 negara yang dengan cepat menangani COVID, kemudian juga membawa Indonesia ke dalam zona kuning. Dari 216 negara yang terpapar COVID di dunia. Dan kecepatan tentu ini adalah
Pertama dengan kebijakan pemerintah, ya, dengan ketanggapan pemerintah. Yang kedua dengan masyarakatnya yang ikut dengan pemerintah, ya kan? Nah, sehingga demikian kita lebih cepat dibandingkan tetangga kita yang kecil saja lah, Malaysia. Dan Singapura, ya kan? Nah, kita alhamdulillah. Nantinya ini juga penting bagi kita untuk satu tim pemerintah dan masyarakat di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Di tahun 2021 alhamdulillah kita juga termasuk negara yang cepat melaksanakan vaksinasi. Benar. Ya kan, artinya pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dana sehingga dengan pergeseran dana APBD konsentrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemutusan penyebaran COVID ini. Dan dengan cara apa? Pertama, kita tetap melaksanakan semua aktivitas kita dengan disiplin menggunakan protokol kesehatan. Artinya apapun varian yang muncul hari ini, maka yang ampuh untuk menghadapinya adalah dengan penerapan protokol kesehatan. Karena penularannya tetap sama melalui aktivitas kita, mulai dari kontak erat maupun juga jaga jarak dan juga cuci tangan, karena penyebaran dari COVID itu harus kita putuskan. Maka oleh sebab itu protokol kesehatan wajib untuk kita tetap laksanakan dan perhatian kita, kepedulian kita. Yang kedua, vaksinasi. Betul. Nah, vaksinasi alhamdulillah kita secara nasional pun sudah capaiannya sangat bagus. Dan untuk di daerah Pekanbaru kita sudah di atas 13% untuk umum. Namun kita masih kekurangan untuk pelajar, ya, usia 6 tahun sampai 11 tahun. Itu kita masih di bawah target, masih kurang lebih 60-an%. Kemudian untuk lansia ini juga masih di bawah 70%. Ini yang menjadi persoalan kita untuk cepat untuk dilakukan vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi kita telah membentuk kekebalan kelompok. Nah, maka kekebalan kelompok ini juga yang membuat kita bisa untuk beraktivitas. Nah, dalam dua krisis yang sedang kita hadapi juga oleh masyarakat dunia, krisis kesehatan akibat pandemi ini mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Maka oleh sebab itu, dua krisis ini saling bertentangan. Bagaimana kita harus keluar dari krisis itu sendiri. Keluar dari krisis kesehatan, kita harus membatasi ya gerak masyarakat kita. Namun keinginan kita untuk juga keluar dari krisis ekonomi, kita harus menggerakkan masyarakat kita agar mereka menjadi masyarakat yang produktif. Maka oleh sebab itu ada dua treatment yang saling bertentangan. Maka kebijakan bagi kita untuk bisa bertindak dan bersikap lebih arif dan bijaksana. Maka ini yang kita bawa kepada masyarakat, bahwa kita harus menjaga, melindungi dan juga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dari pandemi COVID ini. Maka dua tadi hal, pertama prokes dan yang kedua adalah vaksinasi. Bila mana ada keluarga kita, orang tua di atas lansia, bantu kami informasikan, kita akan melakukan pelayanan vaksinasi kepada lansia langsung ke rumah, ya, akan kita kirim petugas kesehatan. Betul. Ini kan dalam menangani COVID ini kan seluruh lini kemarin bersatu padu nih Pak. Bahkan untuk akses mobilisasi masyarakat pun juga dibatasi, tidak hanya jaga jarak. Mau naik kendaraan umum dan naik pesawat juga ada aturan-aturannya yang menetapkan seorang itu untuk bisa menaiki tersebut. Namun baru-baru ini karena COVID ini sudah mulai melandai, untuk pesawat sendiri kan sudah tidak perlu sudah tidak perlu antigen, rapid dan swab Pak ya. Cukup dengan menunjukkan surat vaksin. Artinya vaksin ini memang sangat penting Pak ya. Kalau tidak punya vaksin artinya gerak kita terbatas begitu. Nah Pak Wali kemarin kan baru pulang dari Jakarta nih. Ini yang masih hot ini. Pulang-pulang bawa oleh-oleh untuk masyarakat Pekanbaru. Dan infonya Pak Wali menjadi pembina pelayan publik Prima tahun 2021. Ini bisa diceritakan nih Pak, kok bisa Wali Kota Pekanbaru yang menjadi pembina untuk tingkat nasional gitu?
penilaian terhadap pelayanan publik itu ini kan tiap tahun kinerja pemerintah daerah, ya kan, kementerian dan lembaga. Nah, sebelum pandemi COVID ada 3 kelompok, 3 bidang pelayanan publik yang dinilai oleh pemerintah. Pertama di bidang perizinan non perizinan, yaitu di DPMPTSP ya? DPMPTSP. Yang kedua di bidang kependudukan dan catatan sipil. Oke. Dan yang ketiga di rumah sakit umum daerah rujukan. Maka bidang pelayanan perizinan non perizinan ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Widodo ini menjadi perhatian. Kenapa perizinan jadi perhatian? Karena perizinan adalah pintu utama untuk masuknya modal, untuk investasi. Apakah itu investasi perorangan ataupun juga kelompok ataupun juga dunia usaha yang padat modal, itu semua membutuhkan perizinan. Mulai dari mikro, kemudian UMKM sampai ke makro, maka itu butuh perizinan untuk berinvestasi. Kita menyadari kenapa demikian, karena biaya pembangunan, investasi untuk membangun di sebuah wilayah, apakah itu berskala daerah maupun juga nasional, maka dana pemerintah, APBD, APBN, APBD total APBN di setiap tahun anggaran yang berjalan hanya berkontribusi sekitar 10-15% saja dari kebutuhan pembangunan yang kita perlukan dalam 1 tahun itu. Maka dana pemerintah ini hanya berfungsi sebagai stimulus. Ya. Dan dari dana apa yang kita membangun? Siapa yang membangun? Maka 85-90% ya kan, setiap tahun kita membutuhkan dana masyarakat. Sekali lagi, pembangunan untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk menggerakkan ekonomi, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, itu adalah dari dana masyarakat melalui retribusi, Pak ya. Nah, macam-macam. Makanya dari itu dengan perizinan yang kita berikan, bermacam-macam kegiatan dapat kita buka sehingga lapangan pekerjaan terbuka, pajak pun dapat, akhirnya juga pemerintah mendapatkan penghasilan di dalam income ini juga melalui semua aktivitas ekonomi. Maka sekali lagi, agar 90% kebutuhan dana pembangunan di skala nasional maupun juga di skala daerah itu kita dapatkan dari dana masyarakat, investasi masyarakat di berbagai bidang. Nah, kaitannya dengan Pekanbaru, Pekanbaru tidak punya sumber daya alam. Betul. Maka kita membangun Pekanbaru dengan kekuatan 3 sektor unggulan kita. Pertama itu jasa, yang kedua perdagangan, yang ketiga industri manufaktur maupun juga industri pariwisata. Maka oleh sebab itu sekali lagi semua ini digerakkan dengan kemampuan keuangan masyarakat. Maka oleh sebab itu pemerintah, kepala daerah seperti kami kepala daerah bersama dengan masyarakat dan juga jajaran pemerintah di Kota Pekanbaru harus mampu menjadi tuan rumah untuk mengundang para investasi, baik rakyat masyarakat Pekanbaru perorangan maupun juga pengusaha lokal dan juga pengusaha regional, pengusaha nasional dan bahkan pengusaha internasional. Artinya modal asing dan juga modal dalam negeri kita undang untuk berinvestasi di Kota Pekanbaru. Maka oleh sebab itu kuncinya, pintunya adalah perizinan. Benar. Nah, kan bagaimana pelayanan perizinan sehingga orang, para investor mau percaya menanamkan modalnya di Kota Pekanbaru. Artinya, pertama pintu masuknya adalah perizinan, yang kedua jaminan aman. Betul. Ya kan? Aman untuk berinvestasi. Benar. Nyaman untuk berinvestasi. Kemudian juga damai dia berinvestasi. Semuanya win. Ya kan? Pengusaha untung, masyarakat untung,
pemerintah pun juga untung. Alhamdulillah. Inilah prinsip yang kita berikan, maka pelayanan publik itu menjadi perhatian dari pemerintah. Di awal periode Bapak, saya ingat Bapak hadir dengan konsep masyarakat metropolitan yang madani. Kemudian di periode yang kedua di tahun 2017 itu Bapak hadir dengan konsep Smart City madani. Ya. Smart City ini kan rata-rata berbasis IT nih Pak. Bapak ciptakanlah kawasan ini pelayanan terpadu satu pintu, MPP, Mall Pekanbaru, Mall Pelayanan Pekanbaru, Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik ya. Nah, itu kan 2017 belum COVID tuh Pak. Ya. Nah, 2019 mulai COVID. Dengan adanya MPP ini jarak dibatasi, akses dibatasi. Ini gimana Pak? Terganggu nggak pelayanan atau justru ini keuntungan bagi kita Pekanbaru Pak dalam memberikan pelayanan masyarakat di masa pandemi? Baik, supaya lebih lebih clear di bidang perizinan ini. Pada zaman Pak SBY, itu satu atap, ya kan, pelayanan perizinan satu atap. Kemudian pergantian pemerintah, ya kan, Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan agar kita benar-benar menjadikan perizinan ini sebagai pintu untuk investasi. Maka beliau membuat programnya satu atap menjadi satu pintu. Ya kan? Nah, satu pintu. Tetapi beliau masih belum puas kecepatan waktu untuk mengurus perizinan, mempersingkat dan juga mempermudah proses perizinan. Dan kemudian juga perizinan tadi dikelola berdasarkan sektor, ya kan? Dan juga ini ego sektornya juga sangat tinggi, sehingga juga ini memberikan pelayanan yang tidak efektif. Maka oleh sebab itu beliau berpikir lagi setelah satu pintu tadi, beliau berpikir lagi bagaimana kalau kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip mall, datang ke suatu tempat. Artinya mall dalam bisnis ya. Betul. Nah, datang ke suatu tempat, apapun perizinan yang dibutuhkan masyarakat bisa diselesaikan di sana. Artinya, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, lebih tepat, lebih mudah, lebih murah, lebih baik. Nah, ini prinsip pemerintah yang melayani. Itu dalam konsep Smart City Kota Pekanbaru. Maka Bapak Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menpan RB untuk membuat konsep pelayanan dengan prinsip tadi, mall pelayanan publik. Tahun 2017 itu pertama diperintahkan, kemudian oleh Menpan atas Bapak Asman Asnur yang mengimplementasikan perintah tersebut, maka membuka untuk kota-kota di Jawa. Hanya angkatan pertama di 2017 itu kota-kota di Jawa ya? Kota-kota di Jawa, 4 atau 5 kota di Jawa, ya kan? Termasuk satu di Batam, ya kan? Yang gelombang pertama 2017. Kemudian Februari 2018 masuk angkatan kedua, Pekanbaru dengan 20 kota se-Indonesia masuk di angkatan kedua dan diundang oleh Menpan RB, oleh Pak Asman Asnur masih ke Jakarta. Kemudian dari ke Jakarta itu komitmen untuk melaksanakan perizinan dalam bentuk MPP tadi, mau pelayanan publik. Nah, kemudian pada saat itu Pak Menteri minta saya menjadi mewakili teman-teman 20 kepala daerah tadi, bupati, wali kota dan juga gubernur, ya, untuk memberikan sambutan, ya kan, agar memberikan tanggapan dan juga keinginan untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat melaksanakan tersebut. Nah, kepada kami diminta Februari kita rapat, Desember diminta itu harus sudah diresmikan. Februari ke Desember. Iya. Sementara waktu yang singkat Pak ya. Iya, APBD kan sudah disahkan. Betul disahkan. Nah, hanya tinggal lagi di APBD perubahan tuh. Tetapi karena saya diminta untuk menjadi mewakili kepala daerah untuk memberikan sambutan, maka tentu saya dengan gagah mengatakan kita siap. Ya, kita harus siap. Maka Desember insya Allah kita akan mampu untuk meresmikan pelayanan ini kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk Pekanbaru kita manfaatkan
kantor lama kita, Iya. ya kan? Kemudian dari gedung tua kita poles lah menjadi anak gadis, ya. Betul. Sangat nyaman itu Pak Gedung ya. Jadi maka tentunya juga ini semua berkat kepedulian semua staf yang kita berikan tugas dan tanggung jawab. Kemudian juga dengan bagaimana kita menggunakan juga jasa konsultan juga anak-anak kita di Pekanbaru untuk merubah bangunan fisik yang tua menjadi bangunan yang Update lah Pak ya. Yang terkini, yang inovatif, dan ditata dengan baik. Nah, alhamdulillah Desember kita tidak jadi resmikan karena diresmikan oleh Menteri dan ditingkatkan menjadi Presiden. Direncanakan Februari, ternyata Presiden pun pada saat harian tidak bisa. Kemudian di Februari itu diresmikan oleh Menteri Menpan-RB dan juga oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian alhamdulillah 2019, artinya Februari 2019 diresmikan, Desember 2019 itu diberikan evaluasi penilaian, maka kita menjadi yang terbaik di Indonesia. Kemudian kita juga dijadikan sebagai model nasional oleh Menpan-RB dan Pekanbaru Tempat Belajar. Di tahun pertama kita? Tahun pertama kita. Waduh. Ya. Dan tahun itu juga Wali Kota Pekanbaru diberi juga penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik terbaik di Indonesia. Ya kan? Dan itu waktu itu diberikan di Batam dan ada beberapa juga kepala daerah yang mendapatkan predikat itu. Kemudian di tahun 2020, nah kita juga pada saat di Batam itu Dukcapil kita masih jauh, kita baru dapat nilai C, sementara yang prima itu AA, ya kan? A plus gitu ya. Nah, saya sudah punya target. Selesai acara di Batam, masih di Batam nih, baru keluar ruangan. Kepada Irma kan baru saya pindahkan menjadi Kadis Dukcapil ya. Kepala Dukcapil. Bu Irma, saya bilang tahun depan target kita untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil kita harus mampu meloncat dari C ke AA. Oh, tidak pakai B Pak ya? Nggak ada C ke A. Ada. Jadi bukan A tadi AA. A plus. Yes. Jadi saya katakan saya pengen tahun depan ini bersanding antara DPP-TSP dan kependudukan catatan sipil. Kenapa? Karena satu data itu untuk Indonesia, satu data untuk semua kita. Maka itu yang dibutuhkan juga oleh DPP-TSP. Iya. Maka ini dua pelayanan publik ini harus mendapatkan pelayanan yang sama dan juga kita harus mampu mendapatkan kinerja yang baik dengan pujian yang sangat baik. Alhamdulillah 2020 itu dievaluasi pemberian pelayanan publik untuk dua kategori. Karena kategori ketiga di 2019 tadi 2020 rumah sakit umum masih 2019 ya yang masih dapat itu kita sudah Madani sudah dapat B ya, Dukcapil dapat C. Kemudian 2020 kesehatan tidak lagi karena sudah dalam pandemi Covid. Dan alhamdulillah DPP-TSP dan kependudukan catatan sipil kita mendapat nilai dua-duanya AA ya, A plus. Sesuai dengan target. Ya, sesuai dengan target. Dan artinya kita butuh lompatan, kita butuh loncatan dan kita harus percaya diri untuk bisa melakukan. Tentu dengan strategi untuk mendapatkan itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini DPP-TSP Kota Pekanbaru, kependudukan dan catatan sipil Kota Pekanbaru masih tetap alhamdulillah dengan penilaian terbaik dan kita juga direkomendasi menjadi model nasional. Maka tahun ini disanding dua dan kemudian kepala daerahnya, wali kotanya, maka diberikan juga penghargaan. Artinya Firdaus, wali kota Pekanbaru secara berturut-turut 3 kali mendapatkan pelayanan kepala daerah pembina publik terbaik. Dan alhamdulillah tentunya ini semua
berkat kerjasama kita semua termasuk masyarakat Pekanbaru untuk bagaimana kita menggunakan perizinan. Jawab tadi pertanyaannya, bagaimana di tengah pandemi COVID? Iya, benar. Alhamdulillah. Maka pelayanan kita kepada masyarakat di tengah pandemi COVID secara kuantitas ini tidak berubah, tetapi dalam tatap muka yang bergeser. Artinya pelayanan kepada masyarakat baik yang tatap muka, ya kan, maupun juga dengan online menggunakan aplikasi. Nah, dan juga penggunaan aplikasi tentunya juga masa transisi bagaimana edukasi masyarakat kepada teknologi IT, tentu ini juga perlu waktu, Pak, ya? Kita perlu waktu. Namun kita hibrid di tengah pandemi COVID dengan penerapan protokol, kadang-kadang juga terkebablas ya. Artinya kebutuhan pelayanan begitu cepat sehingga tidak sabar juga dalam proses. Nah, ini yang kita juga kawal. Nah, maka oleh sebab itu di dalam pandemi COVID 2020, 2021 dan 2022 ini kita alhamdulillah pergeseran juga mulai terjadi. Jumlah pelayanan menggunakan online semakin tahun semakin bertambah lebih banyak daripada pelayanan yang langsung bertatap muka. Nah, kalau untuk DPM PTSP ini kenapa tidak ramai lagi seperti semula? Ya, karena pelayanan telah banyak menggunakan pelayanan online dan tinggal hasilnya dikirim atau tidak perlu juga dijemput. Artinya calo udah nggak kedapatan tempat sekarang, Pak ya? Ya, lagi semua dengan menggunakan teknologi IT, ya kan, itu tadi. Jadi di sini apa yang kita sampaikan tadi, pemerintah yang melayani artinya mampu memberikan pelayanan lebih dekat. Lebih dekat di sini, mereka nggak perlu pergi ke kantor dengan ngantri gitu. Ya, antri yang panjang, tinggal menggunakan aplikasi dari rumah, ya kan, dia sudah dapat pelayanan. Kemudian hasilnya langsung juga, dia tidak perlu datang untuk ke kantor, tetapi hasilnya sudah datang ke rumah. Oke, Pak Wali, baiknya pelayanan dan munculnya kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di Pekanbaru ini kan dibuktikan dengan Pekanbaru beberapa kali menjadi kota tujuan investasi terbaik di tingkat nasional nih. Otomatis akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi kita. Nah, untuk indeks pertumbuhan ekonomi Pekanbaru sendiri, bagaimana grafik pertumbuhan kita nih, Pak? Baik, pertama tadi ya, 2014 sampai dengan 2018, Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai kota tujuan investasi terbaik di nasional ya. Ya kan? 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan itu tadi penilaian kota tujuan investasi terbaik. 2019 kita mendapatkan pelayanan terbaik, ya kan? 2020 pelayanan publik terbaik, artinya juga investasi juga dengan angka yang meningkat. Nah, kemudian di tengah pandemi COVID tahun 2020, ya kan? Pada saat 2019 tadi kita mendapat yang terbaik, kita dapat meningkatkan, artinya korelasi antara pelayanan perizinan dengan jumlah investasi. Kan kira-kira itu yang Heru kejar ya. Nah, Heru kejar. Tahun 2018, pada saat kita tadi mendapat predikat sebagai kota tujuan investasi terbaik, kita hanya mampu mengundang investasi sekitar 600 miliar totalnya dalam negeri, modal dalam negeri maupun juga modal dari luar negeri. Nah, PMA dan PMDN, ya, totalnya sekitar 600. Tahun pertama kita menggunakan pelayanan dengan prinsip mall pelayanan publik, 2019, maka investasi yang masuk ke Pekanbaru dari 600 miliar per tahun menjadi 1,6 triliun. Waduh, lebih 200% ya peningkatan. Ya kan? Nah, di tengah itu sebelum COVID. Iya. Di tengah pandemi COVID tahun 2020 kita luar biasa. Di kota-kota di Indonesia, ekonomi anjlok secara nasional itu ekonominya anjlok, investasi tidak masuk. Betul. Kita alhamdulillah total untuk investasi dana asing dan dana dalam negeri itu dari 1,6 triliun 2019 menjadi 5,2 triliun
5,2 triliun, Pak? Iya. Di tengah pandemi COVID? Di tengah pandemi COVID. Kota-kota lain negatif, iya. Kita alhamdulillah Allah kasih kita rezeki kali. Itu di sektor apa Pak Wali yang paling tinggi ini Pak Wali? Semua sektor. Semua sektor. Iya kan? Industri? Industri dan juga industri manufaktur terutama pariwisata kan nggak bergerak ya. Betul. Nah, tetapi kita properti Pak Wali ya? Jasa, properti juga kurang. Kurang bergerak ya? Ya, tapi jasa dan perdagangan ini yang banyak dan juga tadi manufaktur. Ya. Oke. Kemudian belum selesai kan? Ya. 2021. Hah? Ini kita kan 2022. Iya betul. Nah, kita 2021 investasi sampai akhir itu kita menjadi 4,3 triliun. Oke. Ini ada turun sedikit. Kenapa ini turun? Ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, karena adanya perubahan dalam penerapan regulasi, khususnya di bidang properti. IMB diganti dengan kebijakan yang lain. PUBG itu ya? Ya, PUBG, ya kan? Maka ini belum bisa dengan cepat untuk bisa kita terapkan. Termasuk juga OSS, ini juga belum. Sehingga masih sampai hari ini masih juga belum bisa lancar, walaupun sudah ada kebijakan keputusan bersama 4 kementerian untuk memberikan solusi dalam masa transisi ini. Nah ini juga mudah-mudahan bisa cepat lancar dan tidak beberapa waktu hari ke depannya. Jadi triwulan keempat di tahun 2021 kita di sektor properti kita tidak bisa mengeluarkan izin, dengan tentu di situ juga investasi. Nah, banyak yang calon investor di bidang properti yang masuk, yang kita tidak bisa memberikan izin, dan sampai hari ini kita juga belum bisa secara tegas. Maka oleh sebab itu turunnya investasi di tahun 2021 dari 2020 itu, ini salah satunya adalah regulasi yang tadi. Artinya kita dalam tahap transisi.